Nah, horizon penciri itu terbagi menjadi dua, yaitu epipedon dan endopedon. Epipedon dalam bahasa Yunani itu ada epi dan pedon. Epi berarti di atas atau terletak pada, sedangkan pedon itu berarti tanah. Jadi, epipedon adalah suatu horizon yang terbentuk pada atau dekat permukaan, yang sebagian besar dari struktur batuannya telah melapuk. Nah, sedangkan endopedon sendiri itu merupakan horizon mineral meskipun beberapa telah terakumulasi bahan organik. Horizon-horizon tersebut tersingkap pada permukaan tanah oleh erosi. Sebagian dari horizon ini umumnya dianggap horizon B walaupun tidak semuanya. Endopedon itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah okrik. Okrik ini diambil dari kata Yunani yaitu okros yang berarti pucat. Epipedon ini dapat berupa horizon A yang tipis berwarna pucat yang menunjukkan kekurangan bahan organik. Horizon ini banyak ditemui di daerah yang vegetasi alami atau yang beriklim sangat kering dengan temperatur rataan sangat dingin dan hangat. Nah, kedua adalah molik. Molik merupakan horizon A yang tebal berwarna coklat dengan sangat tua atau hampir hitam karena tingginya kandungan humus. Molik ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Latin yaitu molus yang berarti lembut. Lapisan tanah ini memiliki struktur granular yang memungkinkan tanah ini tetap remah walaupun dalam keadaan yang kering. Dengan epipedon molik. Namun horizon ini memiliki kejenuhan basa yang rendah dengan tingkat kemasaman yang tinggi. Epipedon umbrik ini biasanya ditemui di wilayah-wilayah basah. Umbrik ini berasal dari kata umbra, sebuah kata Latin yang artinya bayangan yang mendekati warna hitam. Yang keempat adalah histik. Histik memiliki lapisan tebal seresah tanaman dari 20-40 cm. Namun kita tidak dapat mengelompokkannya ke dalam tanah organik. Histik ini berasal dari kata histos dari bahasa Yunani yang berarti jaringan. Horizon ini berbeda dengan horizon O yang memiliki lapisan tipis dari seresah tanaman. Nah, sedangkan endopedon sendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kambik. Kambik ini berasal dari kata Latin cambiare yang artinya mengubah. Kambik terkait dengan proses pencucian berbagai bahan dari lapisan atas atau lapisan A ke lapisan bawah atau lapisan B. Horizon kambik ini menunjukkan tingkat pelapukan yang masih sedang dan endapan bahan cucian dari lapisan atasnya itu masih sedikit. Untuk memenuhi persyaratan kambik, itu sebuah horizon harus tidak terlalu berpasir dan menunjukkan sedikit perubahan oleh proses pelapukan. Nah, yang kedua adalah argilik. Nah, argilik ini mengandung liat dalam jumlah yang lebih besar daripada horizon A dan juga biasanya lebih besar daripada di horizon C. Sebagian liat di horizon ini berasal dari horizon A dan sebagian lagi tentunya dibentuk di horizon B oleh pelapukan mineral primer menjadi mineral sekunder atau mineral liat. Kata argilik ini sebagai nama horizon ini berasal dari argillus, sebuah kata Latin yang berarti liat putih. Nah, yang ketiga ada natrik. Natrik ini terbentuk karena terjadinya dispersi liat akibat tingginya Na di dalam tanah. Dispersi liat ini mengakibatkan terjadinya penyumbatan pori tanah sehingga menurunkan perkolasi air di dalam tanah. Nah, selanjutnya ada kandik. Kandik memiliki liat yang beraktivitas rendah atau biasa terdapat di daerah kaulinit sehingga tidak mengikat unsur hara dengan baik. Nah, selanjutnya ada spodik juga nih. Spodik ini biasanya berwarna coklat kemerahan sampai hitam disebabkan oleh pelapisan permukaan butiran pasir oleh oksida besi dan aluminium bersama dengan humus. Spodik berasal dari sebuah kata Yunani spodus yang berarti abu hitam. Bila tanah ini diolah, tanah abu-abu muda di atas horizon E memberikan warna seperti abu di permukaan lahan. Nah, di bawah lapisan humus yang gelap dan asam atau spodosol terdapat horizon putih atau yang lebih dikenal dengan albik. Di atas horizon spodik yang berwarna coklat tua dengan humus dan atau sesquioxida melapisi partikel pasir. Nah, selanjutnya ada oksik.
Oksik adalah subsoil yang sangat miskin dengan hampir tanpa mineral primer selain kuarsa. Matriks tanah ini terdiri dari kuarsa dan mineral liat yang tahan lapuk berupa kaulinit dan sesquioksida. Lapisan ini kenampakannya tidak berbeda jelas dengan subsoil lainnya. Seluruh subsoil umumnya secara seragam telah melapuk dan kehilangan sifat batuan aslinya. Dan yang terakhir ada kalsik yang tersusun dari kalsium karbonat yang tercuci dari lapisan atas. Nah, pada bentukan lahan yang telah tua di wilayah kering, lapisan ini telah mengeras menjadi horizon petrokalsik. Nah, dinamakan demikian karena keras dari horizon ini itu seperti batu dan tersusun terutama dari CaCO3. Nah, selain epipedon dan endopedon, sering juga nih ditemukan fragipan dan duripan. Nah, fragipan itu sangat padat sehingga menghambat penetrasi air dan akar tanaman. Penyusunan yang rapat antara pasir dan debu dan ikatannya yang lemah itu mengakibatkan horizon ini bersifat rapuh bila kering atau lembab, tetapi tidak demikian bila dalam keadaan basah. Nah, sedangkan duripan sendiri itu lebih keras daripada petrokalsik karena penyusunnya itu mencakup SiO2. Horizon ini terdapat di wilayah padang pasir dan wilayah dengan lapisan abu vulkan dengan curah hujan yang sedang. Di wilayah yang hangat dan basah dengan bahan induk banyak mengandung besi terakumulasi dan mengkristal membentuk lapisan yang disebut dengan plintit yang berkembang lebih baik di lereng bawah. Nah, dan plintit ini akan mengeras menjadi lapisan petroferik atau iron pan bila telah melalui pembasahan dan pengeringan secara teratur. Kesamaan dan perbedaan sifat antara tanah mendorong pakar ilmu tanah untuk mengelompokkan tanah ke dalam berbagai satuan pengelompokan atau klasifikasi tanah. Berbagai tingkat kesamaannya, tanah dikelompokkan ke dalam berbagai kelompok dengan menggunakan suatu sistem klasifikasi. Salah satu sistem klasifikasi tanah saat ini yang banyak digunakan adalah sistem taksonomi tanah. Dalam sistem taksonomi tanah, suatu jenis tanah dikelompokkan dalam berbagai tingkatan, mulai dari orde, grid group, subgroup, famili, dan seri. Pada saat ini, tanah di seluruh dunia dikelompokkan ke dalam 12 order. Yang pertama adalah entisol, inceptisol, aridisol, molisol, vertisol, spodosol, alfisol, ultisol, oksisol, histosol, andisol, dan gelisol. Saat ini terdapat 52 suborder dan 230-an grid group. Sampai dengan tahun 1988 di Amerika Serikat saja telah dideskripsikan lebih dari 14.000 seri. Secara umum, lapisan teratas biasanya berwarna gelap karena mengandung bahan organik yang cukup tinggi. Lapisan ini disebut horizon O, kemudian lapisan di bawahnya disebut horizon A atau topsoil. Lapisan ini berkembang dari lapisan di bawahnya. Di horizon A terdapat lapisan yang sangat tertutup yang disebut horizon eluviasi atau horizon E. Di bawah horizon E terdapat lapisan yang berwarna lebih pucat daripada horizon A yang merupakan tempat terjadinya akumulasi berbagai anasin yang berasal dari horizon A. Lapisan ini disebut horizon B. Umumnya orang menyebut lapisan ini sebagai subsoil. Di dalamnya terdapat horizon B yang merupakan lapisan tempat terakumulasi anisir hasil cucian dari horizon A. Di bawah horizon B terdapat sebuah lapisan yang terdiri dari pecahan-pecahan batuan yang merupakan bahan induk tanah. Lapisan ini disebut horizon C. Lapisan terbawah adalah batuan masif yang belum melapuk. Lapisan ini disebut horizon R. Bila kita mengamati salah satu dinding pedon dengan membuat lubang panjang 1 meter kali lebar 1 meter kali kedalaman 1 meter, maka dari profil dinding pedon atau profil tanah akan tampak lebih jelas lagi dari perbedaan antara suatu tanah dengan tanah lainnya.
Dari profil tanah yang dibuat, terdapat 5 horizon yang terbentuk dengan kedalaman, tekstur, dan warna yang berbeda-beda. Horizon yang pertama itu adalah horizon O dengan kedalaman 0 sampai 15 cm, bertekstur gembur dan berwarna kehitaman. Yang kedua adalah horizon A dengan kedalaman 16 cm sampai 25 cm. Teksturnya agak liat, berwarna coklat kehitaman. Kemudian ada horizon E dengan kedalaman yang cukup dalam, yaitu dengan 26 cm sampai 70 cm. Bertekstur sangat liat dan terdapat batuan kapur sehingga membuatnya keras. Warnanya juga coklat kemerahan. Kemudian di bawahnya terdapat horizon B dengan kedalaman 71 cm sampai 85 cm. Bertekstur liat berpasir dan warna coklat kekuningan. Terakhir adalah horizon C dengan kedalaman 86 cm sampai 105 cm, yang itu bertekstur pasir, kemudian berwarna agak kekuning-kuningan. Dari penjelasan tadi dapat kita identifikasikan ordo dari tanah yang telah kita buat profilnya berdasarkan horizon pencirinya. Tanah ini memiliki epipedon okrik dan horizon B kambik, sehingga tanah ini termasuk ke dalam ordo tanah inseptisol.